Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Hendra Saputra dari kelas 24S32. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Arsitektur Enterprise. Dan langsung saja kita masuk di slide pertama. Di slide pertama ini kita bisa lihat judul presentasi saya, yaitu Perancangan Enterprise Arsitektur pada UMKM Kopi Klangenan Pringsewu. Kopi Klangenan adalah usaha kopi lokal yang berbasis di Pringsewu, Lampung, yang mempunyai kopi hasil roasting dari biji kopi petani lokal Pringsewu dan Tanggamus. Saya memilih studi kasus ini karena UMKM seperti Kopi Klangenan memiliki potensi bisnis yang sangat besar, namun masih memerlukan sentuhan teknologi dan sistem informasi yang terstruktur agar bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan di slide kedua ini kita masuk ke analisis bisnis proses, yaitu proses bisnis utama yang berjalan di Kopi Klangenan. Saya mengidentifikasi ada 6 proses bisnis utama. Yang pertama, ada pengendalian bahan baku, yaitu pembelian biji kopi langsung dari petani lokal Pringsewu dan Tanggamus dengan seleksi utama yang masih dilakukan secara manual. Kedua, pengolahan dan roasting. Proses penyaringan biji kopi menggunakan mesin roaster dengan kontrol suhu dan waktu untuk menghasilkan profil rasa yang khas. Ketiga, penjualan dan pemasaran. Kopi Klangenan menjual produknya melalui kedai langsung, reseller, dan marketplace online seperti Tokopedia dan Shopee. Keempat, pelayanan pelanggan meliputi layanan di kedai, custom order, bahkan coping session atau edukasi kopi untuk pelanggan. Kelima, manajemen keuangan, dan ini menjadi salah satu tantangan terbesar karena pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, belum ada sistem digital yang terintegrasi. Keenam, monitoring dan evaluasi. Dilakukan review bulanan terhadap penjualan dan kepuasan pelanggan. Dari keenam proses ini kita bisa lihat ada gap digital yang cukup besar, terutama di sisi keuangan dan pencatatan data. Inilah yang akan kita selesaikan dengan pendekatan enterprise arsitektur atau arsitektur enterprise. Berikutnya slide ketiga menampilkan value chain atau rantai nilai Kopi Klangenan dari hulu ke hilir menggunakan model Porter value chain yang saya membagi aktivitas menjadi dua bagian. Aktivitas primer, yaitu aktivitas yang langsung menghasilkan nilai bagi pelanggan, dimulai dari inbound logistik, yaitu pembelian biji kopi dari petani, kemudian operasi, yaitu proses roasting, grading, dan pengemasan, lalu outbound logistik, distribusi ke kedai dan platform online, dilanjutkan marketing dan sales melalui media sosial dan marketplace, dan terakhir layanan purna jual, yaitu flow up kepada pelanggan. Aktivitas pendukung meliputi infrastruktur berupa kedai dan gudang, SDM berupa barista dan admin penjualan, teknologi berupa mesin roaster dan media sosial, serta penguadaan berupa negosiasi harga dengan petani dan supplier kemasan. Semua aktivitas ini kalau dijalankan dengan sistem yang terintegrasi akan menghasilkan margin yang lebih baik dan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan. Selanjutnya di slide keempat kita melihat business capability atau peta kapabilitas bisnis Kopi Klangenan saat ini. Saya menilai kapabilitas berdasarkan 3 tingkatan, tinggi, sedang, dan rendah. Produksi kopi berada di level tinggi. Ini adalah kekuatan utama Kopi Klangenan, yaitu kemampuan roasting, blending, dan pengemasan kopi berkualitas. Manajemen pelanggan, pemasaran digital, dan manajemen rantai pasok berada di level sedang. Sudah berjalan tapi masih bisa ditingkatkan dengan dukungan sistem informasi. Yang menjadi area kritis adalah manajemen keuangan dan manajemen inventory yang masih berada di level rendah. Keduanya masih manual dan belum memiliki sistem digital. Inilah prioritas utama yang perlu segera diatasi dalam perencanaan EA. Selanjutnya di slide kelima membahas arsitektur data, yaitu model dan aliran data yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Kopi Klangenan. Ada 5 entitas data utama yang perlu dikelola. Yang pertama ada data produk, mencakup ID produk, nama, jenis, ROS, ukuran, dan harga. Data pelanggan mencakup ID pelanggan, nama, kontak, dan riwayat pesanan. Data transaksi mencakup ID transaksi, tanggal, produk, kualitas, dan total belian. Data inventory mencakup ID stok, bahan baku, kualitas, dan tanggal masuk. Data supplier mencakup ID supplier, nama petani, lokasi, dan harga per kilogram. Kemudian untuk aliran datanya, input transaksi mengalir ke database penjualan, data stok masuk ke sistem inventory, dan data pelanggan tersinkronasi ke CRM dan WhatsApp. Dan laporan keuangan tersedia langsung di dashboard
dashboard pemilik. Rekomendasi utama saya adalah implementasi database terpusat berbasis cloud agar semua data bisa diakses dan diintegrasikan secara real time dari mana saja. Di slide ke-6 kita membahas arsitektur aplikasi. Pada aplikasi yang saya rekomendasikan untuk mendukung proses bisnis kopi Kelangenan, ada 6 aplikasi utama yang dibutuhkan. Yang pertama ada aplikasi POS atau Point of Sale untuk pencatatan transaksi kasir, struktur digital, dan rekap harian. Contoh aplikasi yang bisa digunakan adalah Moka POS atau kasir pintar. Yang kedua ada sistem manajemen inventory untuk tracking stok bahan baku, notifikasi ketika stok menipis, dan histori pemakaian bahan. Ketiga, dashboard analitik bisnis meliputi laporan penjualan harian, tren produk terlaris, dan grafik pendapatan untuk membantu pengambilan keputusan pemilik. Keempat, CRM atau Customer Relationship Management, data pelanggan dan fasilitas broadcast promo melalui WhatsApp atau email. Kelima, toko online, integrasi antar Tokopedia, Shopee dalam satu sistem manajemen peranan. Keenam, aplikasi akuntansi untuk penulisan keuangan, HPP, dan laporan laba rugi. Contoh yang bisa digunakan adalah Jurnal ID atau buku kas. Keenam aplikasi ini idenya saling terintegrasi agar data tidak tercatat double dan pemilik bisa memantau semua aspek bisnis dari satu tempat. Slide ke-7 menampilkan arsitektur teknologi, infrastruktur teknis yang mendukung seluruh aplikasi tadi. Saya merancang arsitektur dalam 3 layer. Yang pertama ada layar presentasi. Ini adalah tampilan yang berinteraksi langsung dengan pengguna, yaitu website atau toko online, aplikasi mobile di Android dan iOS, serta dashboard web untuk admin. Kedua ada layar aplikasi. Disinilah logika bisnis berjalan, yaitu API server berbasis REST yang menghubungkan semua aplikasi POS serta CRM dan notifikasi. Layar data dan infrastruktur ini adalah fondasi paling bawah meliputi cloud database berbasis MySQL atau PostgreSQL, file storage menggunakan Google Drive atau Amazon S3, serta sistem backup dan security. Untuk perangkat yang digunakan smartphone dan tablet untuk kasir dan operasional, cloud server untuk penyimpanan data, koneksi jaringan yang stabil, dan keamanan data yang terjamin. Dengan arsitektur 3 layar ini, sistem kopi Kelangenan akan menjadi scalable, artinya bisa berkembang seiring pertumbuhan bisnis tanpa perlu membangun ulang dari nol. Di slide ke-8, saya menyampaikan rekomendasi integrasi enterprise arsitektur dalam bentuk roadmap implementasi yang realistis. Tahap pertama, jangka pendek 0-6 bulan, digitalisasi pencatatan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggantikan pencatatan manual dengan aplikasi POS dan akuntansi seperti Bukas atau Jurnal ID. Ini adalah fondasi yang dasar dan tidak bisa dilewatkan. Tahap kedua, jangka menengah 6 bulan sampai 12 bulan. Integrasi inventory dan produksi. Setelah pencatatan digital berjalan, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan sistem manajemen stok dengan data produksi roasting sehingga bahan baku bisa dipantau secara efisien. Tahap ketiga, jangka menengah 6-12 bulan di platform e-commerce yang terpadu, menyatukan toko di Tokopedia, Shopee, dan website sendiri dalam satu dashboard manajemen pesanan sehingga tidak ada pesanan yang terlewati. Tahap keempat, jangka panjang 12-24 bulan, CRM dan loyalitas pelanggan, membangun database pelanggan yang baik, program loyalitas digital, dan broadcast promo WhatsApp secara otomatis untuk meningkatkan repeat order dan customer relation. Roadmap ini dirancang bertahap dan realistis sesuai kapasitas UMKM sehingga tidak membebani operasional yang sudah berjalan. Slide ke-9, kesimpulan. Dari seluruh perancangan EA Kopi Kelangenan ini ada 5 poin utama yang ingin saya sampaikan. Pertama, UMKM Kopi Kelangenan memiliki proses bisnis yang berpotensi besar namun masih berjalan secara manual dan belum terintegrasi. Secara kedua, hasil analisis value chain dan business capability mengidentifikasi bahwa area kritis yang paling butuh penguatan adalah manajemen keuangan dan manajemen inventory. Ketiga, arsitektur data, aplikasi dan teknologi yang telah saya rancang memberikan fondasi sistem informasi yang scalable dan sesuai dengan kebutuhan nyata UMKM. Keempat, implementasi EA sering bertahap dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang akan meningkatkan efisiensi operasional, visibilitas bisnis, dan daya saing kopi Kelangenan di era modern dan digital ini.
Kelima, dengan penerapan arsitektur enterprise yang tepat. Dengan penerapan arsitektur enterprise yang tepat, kopi Klangenan berpotensi berkembang dari bisnis lokal Pringsewu menjadi merek kopi yang dikenal secara regional bahkan nasional. Demikianlah presentasi tentang perancangan arsitektur enterprise saya. Semoga perancangan ini bisa memberikan gambaran nyata bagaimana arsitektur enterprise dapat diterapkan pada skala usaha kecil menengah untuk mendorong transformasi digital yang berkelanjutan. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.